Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Arifin selaku dosen pembimbing pada mata kuliah akuntansi pengantar, serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Saya, Hana Aulia, selaku moderator akan memandu jalannya presentasi pada malam hari ini. Sebelum kami melanjutkan presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Akmal Arya Putra yang akan memaparkan sejarah singkat dari perseroan, Dimas Arya Putra yang akan memaparkan kajian pustaka dan kesimpulan, Hana Aulia yaitu saya sendiri yang akan memaparkan struktur organisasi sekaligus menjadi moderator, dan Zakia Nurlaili Umi Hanifah yang akan memaparkan mengenai tinjauan keuangan. Baik, langsung saja kita akan mulai pemaparan materi mengenai kajian pustaka yang akan dibawakan oleh Saudara Dimas Arya Putra. Kepada Saudara Dimas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas pemberian waktunya. Jadi sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi tentang analisis laporan keuangan pada hari ini, ada baiknya saya sampaikan 3 poin utama pada analisis laporan keuangan kami. Yang pertama kita membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan mengenai keadaan suatu perusahaan pada periode waktu tertentu. Berfungsi memberi informasi mengenai posisi keuangan dan aliran kas untuk digunakan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya, yaitu pengertian dari analisis laporan keuangan. Apa yang dimaksud dengan laporan keuangan? Laporan keuangan yaitu proses penyidikan terhadap laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan dan tingkat kesehatan perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan alat analisis tertentu. Pada analisis kali ini, kami menggunakan alat analisis rasio keuangan. Hasil dari perhitungan yang kami dapat selanjutnya akan kami bandingkan dengan data pada tahun sebelumnya, atau yang lebih dikenal dengan metode komparatif. Lalu, apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan yaitu kegiatan membandingkan angka-angka dalam laporan keuangan dengan membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Dari hasil rasio keuangan, maka akan terlihat kondisi kesehatan perusahaan yang bersangkutan. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan, dapat dilanjutkan dengan beberapa rasio keuangan, seperti rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio solvabilitas, dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Ya, cukup seperti itu yang bisa saya jelaskan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Selanjutnya yaitu pemaparan mengenai sejarah singkat perseroan. Kepada Saudara Akmal dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Tidak ada salahnya kita mengetahui sedikit sejarah tentang PT Ace Hardware Indonesia. PT Ace Hardware Indonesia, PT Ace Hardware adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian dan penjualan alat-alat rumah tangga dan perkakas. PT ini didirikan awalnya bernama PT Kawan Lama pada tanggal 3 Februari 1995 oleh Kunchoro Wibowo. Pada tanggal 28 Oktober 1997, nama perusahaan berubah menjadi PT Ace Indo Retail Perkakas. Dan kemudian pada tanggal 28 Agustus 2001, nama perusahaan selanjutnya berubah menjadi PT Ace Hardware Indonesia. Ace Hardware hadir di Indonesia pada tahun 1995. Awalnya terdaftar di Departemen Perdagangan dengan nama PT Ace Indo Retail Perkakas, namun pada tahun 2001 berganti nama menjadi PT Ace Hardware Indonesia. Perusahaan telah mengembangkan jaringan gerai modern yang kuat dengan penyediaan produk berkualitas prima. Sampai akhir tahun 2014,
gerai as hardware telah berkembang menjadi 110 gerai di kota utama di seluruh Indonesia, dan 24 gerai Toys Kingdom yang tersebar di berbagai kota besar di Sumatera, Jawa, Bali, dan Sulawesi, di mana sebagian besar gerainya berdekatan dengan gerai es, sehingga sebuah kombinasi terpadu sebagai tujuan belanja keluarga. Kita juga ingin memaparkan visi dan misi perusahaan tersebut. Visi dari perusahaan tersebut adalah menjadi retail terdepan di Indonesia untuk produk perlengkapan rumah tangga dan gaya hidup. Kedua, misi perusahaan tersebut adalah menawarkan ragam produk berkualitas tinggi dengan harga bersaing dan didukung layanan terpadu dari tim profesional. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan ke saya. Saya kembalikan ke Hana sebagai moderator. Terima kasih Saudara Akmal. Selanjutnya yaitu struktur organisasi dari PTS Hardware Indonesia. Berikut kami tampilkan diagram dari struktur organisasi. Urusan mengenai pengambilan keputusan rencana pengembangan perusahaan dipegang oleh jajaran Dewan Komisaris. Lalu ada komite audit yang membantu Dewan Komisaris menjalankan tugasnya. Selanjutnya, hal mengenai aspek manajemen perseroan diserahkan kepada jajaran direksi. Kemudian, tanggung jawab tersebut dibagi lagi menjadi 6 divisi, yaitu Human Capital, Controller and Support, Merchandising, Marketing, Business Development, dan yang terakhir yaitu Operating. Baik. Selanjutnya, Saudari Zakia akan menjelaskan secara singkat mengenai kondisi keuangan perseroan. Kepada Saudari Zakia dipersilahkan. Baik, terima kasih. Berikut adalah laporan keuangan PTS Hardware Indonesia pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Yang pertama ada laporan posisi keuangan. Next. Lalu ada laporan laba rugi. Kemudian next. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas. Dan yang terakhir ada laporan arus kas. Selanjutnya saya akan memaparkan sedikit mengenai tinjauan keuangan. Dari penjualan bersih dari tahun 2018 hingga tahun 2019, penjualan bersih naik sebesar 12,5%, kemudian laba kotor meningkat sebesar 12,9%, laba usaha dan laba bersih meningkat sebesar 6,2%. Next. Selanjutnya, kas dan setara kas naik sebesar 52,7%, kemudian piutang usaha meningkat sebesar 143,3%, lalu ada persediaan barang pada akhir tahun 2019 naik dari 2.520 miliar menjadi 2.653 miliar, dan aset tetap meningkat dari 443,9 miliar menjadi 502 miliar. Kemudian ada hutang usaha turun dari 197,9 miliar menjadi 177,6 miliar. Untuk pinjaman bank, perseroan tidak memiliki pinjaman bank di tahun 2019. Kemudian ekuitas meningkat dari 4.235,5 miliar menjadi 4.742,5 miliar. Dan yang terakhir arus kas. Hingga akhir tahun 2019 terjadi peningkatan bersih kas dan setara kas sebesar 453,9 miliar. Hal ini merupakan pengaruh dari meningkatnya penerimaan dari aktivitas operasi sebesar 1.159,5 miliar dibandingkan penerimaan pada tahun 2018. Baik, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kita akan memasuki inti dari bahasan presentasi pada hari ini, yaitu hasil analisis. Alat analisis yang digunakan yaitu rasio likuiditas, lalu
rasio profitabilitas, lalu rasio solvabilitas, dan yang terakhir rasio aktivitas. Kami akan membahas mengenai rasio likuiditas. Kepada Saudari Zakia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Rasio yang pertama ada rasio likuiditas. Adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini diklasifikasikan menjadi current ratio dan quick ratio. Next. Yang pertama, current ratio dapat dihitung dengan cara aktiva lancar dibagi hutang lancar, kemudian dikali 100%. Next. Nah, berikut adalah perhitungan dari current ratio PT S Hardware Indonesia pada tahun 2018 dan 2019, menunjukkan angka 827% pada tahun 2018 dan 911% 2019. Next. Kemudian yang kedua, rasio likuiditas kan dapat dihitung dengan cara quick ratio, dengan cara aktiva lancar yang sudah dikurangi oleh persediaan, kemudian dibagi hutang lancar, dan dikali 100%. Next. Ini adalah perhitungan dari quick ratio. 2018 menunjukkan angka 317%, sedangkan 2019 menunjukkan angka 382%. Ya, baik. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai rasio profitabilitas dari PT Ace Hardware. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Rasio ini dibagi menjadi 4, yaitu gross profit margin atau margin laba kotor, net profit margin atau margin laba bersih, return on asset, dan return on equity. Next. Nah, yang pertama ada gross profit margin atau GPM. Kita dapat menghitung GPM dengan cara membagi laba kotor dengan penjualan bersih, lalu dikalikan dengan 100%. Berikut, total penjualan bersih dan laba kotor PT S Hardware pada tahun 2018 dan 2019. Next. Nah, bisa dilihat hasil dari perhitungan gross profit margin menunjukkan angka 45,8 di tahun 2018 dan 45,5% di tahun 2019. Angka ini mengalami penurunan sedikit, yaitu 0,3%. Next. Selanjutnya yaitu net profit margin atau margin laba bersih. NPM dapat dicari dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih, lalu dikalikan dengan 100%. Berikut adalah jumlah total penjualan bersih dan laba tahun berjalan pada tahun 2018 dan 2019. Next. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa PT S Hardware mengalami net profit margin pada PT S Hardware mengalami penurunan dari 13% di tahun 2018 menjadi 12,1% di tahun 2019. Next. Selanjutnya yaitu return on assets atau ROA. Dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan total aktiva, lalu dikalikan dengan 100%. Next. Hasil dari hitungannya yaitu 18,3% di tahun 2018 dan 17,5% di tahun 2019. Lalu yang terakhir, ada return on equity atau ROE dapat dicari dengan membagi laba bersih setelah pajak dengan total ekuitas atau total modal. Dikalikan dengan 100%. Berikut adalah jumlah dari tahun 2018 dan 2019. Next. Lalu dapat diperoleh
angka 23% di tahun 2018, dan angka 22% di tahun 2019. Baik, selanjutnya yaitu rasio solvabilitas yang akan dipaparkan oleh Saudara Dimas. Kepada Saudara Dimas dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban keuangannya jika perusahaan dilikuidasi. Rasio ini dibagi menjadi dua, yaitu debt ratio dan total debt to equity ratio. Next. Oke, yang pertama itu ada debt ratio. Jadi rasio ini mengukur seberapa banyak aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Utang di sini adalah utang jangka panjang dan jangka pendek. Rasio solvabilitas ini dapat dihitung dengan cara membagi total 100%. Boleh next? Dengan hasil penghitungan yang sedemikian rupa, dapat dihasilkan bahwa pada tahun 2018, debt ratio perusahaan S Hardware ini menghasilkan angka 17,2%. Lalu pada tahun 2019 menghasilkan angka 18,1%, yang artinya naik sebesar 0,9%. Next. Oke, selanjutnya yang kedua ada total debt to equity ratio. Digunakan untuk mengetahui hubungan antara utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang telah diberikan oleh pemilik perusahaan. Rasio ini dapat dihitung dengan cara membagi total liabilities dengan total ekuitas lalu dikalikan dengan 100%. Dengan penghitungan sedemikian rupa, dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 dihasilkan 22,1%, yang artinya meningkat sebanyak 1,3%. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Dimas. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas yang akan dibacakan oleh Saudara Akmal. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktunya yang diberikan kepada saya. Rasio aktivitas yang pertama yaitu inventory turnover dapat dihitung dengan cara membagi total penjualan dengan total persediaan lalu dikalikan dengan 1 kali. Berikut merupakan jumlah total penjualan dan total persediaan pada tahun 2018 dan tahun 2019. Hasil perhitungan debit rasio menunjukkan angka 2,82 kali di tahun 2018 dan 3,1 di tahun 2019. Berikut merupakan jumlah total penjualan bersih dan total aktiva di tahun 2018 dan tahun 2019. Total aset turnover atau kita sebut TATO dapat dihitung dengan cara penjumlahan bersih dibagi dengan total aktiva dikali 1 kali. Pada tahun 2018 hasilnya menjadi 1,31 kali, pada tahun 2019 hasilnya adalah 1,31 kali. Next. Baik, terima kasih waktunya. Saya kembalikan ke Hana sebagai moderator. Sekarang kita akan menuju ke pembahasan kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Saudara Dimas. Kepada Saudara Dimas dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan membacakan kesimpulan dari analisis laporan keuangan kelompok kami. Berdasarkan hasil data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa
sepanjang tahun 2019, kinerja keuangan perseroan menunjukkan profitabilitas yang terjaga dengan baik dan stabil. Tidak ada penurunan angka yang drastis dan signifikan. Rasio likuiditas mengalami kenaikan 84% pada current ratio dan 65% pada quick ratio. Ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam melunasi utang lancarnya sudah maksimal. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Gross profit margin atau margin laba kotor mengalami penurunan sebesar 0,3%, sedangkan untuk net profit margin atau margin laba bersih juga mengalami penurunan sebanyak 0,9%. Return on asset menurun sebanyak 0,8% dan return on equity turun sebesar 1%. Penurunan ini secara umum terjadi karena besarnya kenaikan laba bersih dibandingkan dengan peningkatan ekuitas. Perseroan masih dapat menikmati pertumbuhan laba usaha dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu, rasio solvabilitas yang meningkat masing-masing 0,9% untuk debt ratio dan 1,3% untuk total debt to equity ratio. Kenaikan ini merupakan hal yang bagus bagi yang ingin berinvestasi, karena apabila perusahaan ini dilikuidasi, perusahaan terbukti mampu membayar seluruh kewajibannya. Yang terakhir yaitu inventory turnover, yang naik 0,9 kali, dan total aset turnover yang tetap. Aktivitas perseroan yang stabil dan cenderung meningkat menunjukkan bahwa manajemen perusahaan sudah optimal dan efisien dalam menggunakan seluruh aktivitas untuk menciptakan penjualan. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Dimas yang telah menyampaikan kesimpulan. Sekarang kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Permisi, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Felicia Fasiusta. Di sini saya akan bertanya. Dalam analisis aktivitas terdapat ITO atau Inventory Turnover Ratio. Menurut kelompok Anda, apa tujuan utama perusahaan mencari besarnya nilai ITO tersebut? Terima kasih. Pertanyaan diterima. Terima kasih, Saudari Felin. Selanjutnya yang ingin bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, silakan Saudara Hamdan. Perkenalkan, saya Hamdan Firdaus, izin bertanya, menurut kelompok Anda, dari analisis profitabilitas tersebut, apa dapat diprediksi bahwa pada tahun 2020, baik laba maupun penjualan itu akan meningkat? Terima kasih. Ya, baik. Pertanyaan diterima. Oke. Untuk pertanyaan pertama dari Saudari Valencia, yaitu menurut kelompok 1, apa tujuan utama dari perhitungan ITO atau Inventory Turnover di rasio aktivitas? Ya, pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Saudara Akmal. Kepada Saudara Akmal, dipersilahkan. Langsung saja saya jawab, karena AS Hardware kan perusahaan yang retail. Penting buat tahu gimana kemampuan perseorangan menggunakan seluruh aktiva termasuk persediaan yang ada untuk menciptakan penjualan yang sehat di sini yang baik, yang sejalan sama tujuan dari perhitungan itu. Berapa banyak penjualan per persediaan. Dari kelompok kita seperti itu, apakah Saudari Felin sudah bisa sedikit mengerti? Sudah, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Hana sebagai moderator. Terima kasih. Baik,
Terima kasih, Saudara Akmal, atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Saudara Hamdan. Apakah dapat diprediksi bahwa pada tahun 2020, baik laba maupun penjualan akan meningkat? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Saudari Zakia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Hamdan. Menurut kami, dengan data yang sudah ada dan kondisi perseroan yang sehat, maka tentu saja pabrik akan terus beroperasi dengan baik di tahun 2020. Namun, tentu saja dengan adanya kondisi pandemi seperti ini yang sedang terjadi, maka kenaikan pada penjualan dirasa sulit. Dibutuhkan inovasi dan ide baru untuk dapat menaikkan jumlah penjualan produk. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Mbak Zakia atas jawabannya. Baik, terima kasih Saudari Zakia atas jawaban yang telah diberikan. Sekarang kita telah selesai pada sesi tanya jawab. Maka dengan ini telah berakhirlah presentasi oleh kelompok 1 di malam hari ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.